Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Mekatronika Manakara, pada video kita kali ini kita akan coba mengenalkan sistem HMI serta bagaimana membuat pemrograman HMI. HMI merupakan singkatan dari Human Machine Interface, yaitu merupakan suatu sistem yang menghubungkan antara manusia dan teknologi mesin. Dan pada umumnya, HMI berupa komputer dengan display di LCD, di mana kita bisa melihat keseluruhan sistem dari layar tersebut. Nah, untuk percobaan contoh pemrograman HMI, untuk tipe HMI yang kita gunakan adalah tipe Magelis GXU dengan model HMI GSU 3512. Pada penerapannya, HMI umumnya dipasangkan dengan PLC. Nah, pada percobaan kita kali ini, PLC yang kita gunakan adalah jenis PLC M221. Untuk software atau aplikasi yang kita gunakan untuk pengisian program HMI, kita menggunakan Vigio Designer Basic. Sedangkan untuk PLC, kita menggunakan Evo Struktur Mesin Basic. Selanjutnya untuk proses pemrograman, mari simak penjelasan video berikut ini. Baik, selanjutnya tahap awal kita buka aplikasi Vigio Designer Basic, kemudian pilih Create New Project, pilih Next, kemudian kita beri project name, misalnya Saklar On Off. Kemudian kita pilih Next. Nah, di sini kita milih tipe dari Magelis HMI. Kemudian ini adalah model yang kita gunakan. Kita pilih Next. Kita masukkan IP address HMI. Di sini kita inputkan 192.168.0, kita pilih 25. Klik Next. Kemudian kita tambahkan driver. Di sini di manufaktur kita pilih Schneider Electric Industry. Kemudian drivernya Modbus TCP. Kemudian equipment-nya. Kemudian kita pilih Finish. Selanjutnya kita setting komunikasi. Kita double klik Modbus equipment-nya 01. Kita inputkan address-nya 192.168.0. Kemudian di sini kita isi 20. Ini adalah alamat IP address PLC yang akan dimonitoring. Kemudian kita pilih IEC, kemudian kita klik OK, dan kita pilih Yes. Selanjutnya kita setting variabel. Pada navigator kita klik variabel, kemudian kita pilih New Variable. Di sini kita tambahkan variabel name-nya. Yang pertama Saklar 01. Kemudian data tipenya kita pilih bool. Untuk data source-nya kita pilih eksternal. Scan group-nya ini tetap modul equipment 01. Untuk alamat address-nya kita gunakan %M1 M0. Ini M0, %M0, klik OK. Kemudian kita pilih OK lagi. Ini sudah satu variabel. Kemudian kita tambahkan lagi. Kita beri nama variabelnya lampu 01. Data tipenya sama, bool. Data source-nya juga sama. Untuk alamat address-nya kita ganti 1, %M1.
Klik OK, kemudian OK. Setelah pengaturan Modbus dan variabel selesai, selanjutnya kita mendesain tampilan pada panel. Di sini adalah area pengaturan tampilan panel. Kita pilih switch, kemudian kita letakkan lepas. Di sini name-nya kita pakai switch 01, kategori kita pakai bitmap, style kita pilih salah satu bentuk, kemudian ketika ditekan kita pilih bit, operasinya ini dipilih salah satu, ada set, toggle. Di sini kita pilih momentary on. Untuk destinasi kita pilih salah satu variabel yaitu saklar %m0. Klik OK, kemudian klik OK lagi. Oke. Selanjutnya kita tambahkan objek lampu. Kita letakkan di samping saklar. Di sini kita pakai kategori bitmap. Stylenya ini ada banyak pilihan. Kita pilih salah satu. Klik OK. Kemudian destinasinya kita pakai variabel lam bintang M1. Kemudian klik OK. Kemudian kita atur penempatan posisi pada panel. Kemudian kita tambahkan teks. Ini untuk judul dan untuk keterangan pada objek. Untuk judul kita beri saklar on off. Kemudian untuk label objek bisa kita copy. Kita ganti dengan nama saklar. Kemudian kita atur, kita copy lagi, pindahkan ke label lampu. Untuk warna latar ini bisa kita rubah. Kita rubah pada properti. Di sini ada back color. Kita pilih warna, misalnya coklat atau abu-abu. Nah, ini. Jadi nanti tampilan pada panel akan berwarna background abu-abu. Untuk font juga warnanya bisa kita rubah. Ini untuk mengganti fontnya. Lebih kecil. Kita rubah yang lebih besar lagi. Nah, ini. Kita juga bisa tambahkan gambar. Kita pilih icon image. Kemudian kita pilih gambar yang akan kita masukkan. Misalnya berbentuk logo. Selanjutnya kita atur besar dan letaknya. Kita cek lagi tombol. Di sini kita pilih toggle. Oke. Kemudian lampu tetap. Oke. Kemudian kita build target untuk melihat apakah ada error. Kita lihat status yang ada di tab bawah di feedback zone. Kita lihat di sini tidak ada error. Kita compile ulang. Ya, tidak ada error. Kemudian untuk melihat hasilnya kita bisa lihat melalui simulasi. Ini
bentuk tampilan yang nantinya tampil pada panel HMI. Setelah mendesain tampilan panel, jangan lupa kita save project. Tahap selanjutnya, kita upload program ke perangkat HMI. Kita aktifkan terlebih dahulu. Di sini dalam proses upload program bisa menggunakan kabel USB pada port yang sudah disediakan. Selain itu bisa juga menggunakan flash disk serta menggunakan jalur internet. Tapi di sini kita menggunakan kabel USB. Kita hubungkan ke komputer atau laptop. Kemudian kita buka kembali aplikasi VGO Designer. Di sini kita coba build target. Jika tidak ada error, selanjutnya kita lakukan build untuk download target. Klik yes. Kemudian pilih yes. Kita tunggu beberapa saat sampai proses download selesai. Setelah proses download berhasil, modul HMI akan restart kembali secara otomatis, kemudian menampilkan gambar berdasarkan hasil desain pada panel. Nah, ini adalah tampilan dari panel HMI yang telah di-upload dari komputer. Baik, untuk tahap mendesain program pada HMI Magelis GXU telah selesai. Kemudian kita lanjutkan untuk mendesain program pada aplikasi PLC M221. Untuk penjelasan detailnya, saya akan jelaskan pada video selanjutnya. Saya kira cukup untuk penjelasan tahap pertama ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.